Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Yang kami hormati para orang tua, wali santri, KB, TK, SD, SMP dan juga MAK, dan juga siswa-siswi Lembaga Pendidikan Pesantren Terpadu Ulul Absar yang semoga dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di musim Covid-19 ini yang mana pembelajarannya secara online dan juga ataupun daring, yang semoga Allah senantiasa memompa semangat kita hingga putra-putri kita dan juga kita tetap dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita aturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga juga di musim Covid-19 ini Allah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya hingga kita diberikan kekuatan dan kemudahan untuk dapat menapaki dari sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya, ikhwan ataupun akhwat, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan doa-doa ma'thur, khususnya yaitu kita bersyukur kepada Allah untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terlebih pada kesempatan kemarin dan juga kesempatan ini ya, kita akan membahas zikir ataupun doa maksur pagi dan juga petang. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan juga petang. Kalau kemarin kita sudah memotivasi diri kita dengan berbagai hal, maka pada kesempatan ini kita awali juga dengan memotivasi diri kita. Saya ambil dari kitab Sabilus Shayyib, yaitu Ibnu Qayyim berkata bahwa di antara untuk memotivasi kita kenapa kita harus senantiasa berdoa dan juga berzikir kepada Allah, yang pertama di antaranya adalah muraqabatullah, yaitu senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah Allah akan dekat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kalian semuanya, maka aku akan mengingat kalian. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ketika kita ingat Allah, maka Allah pasti akan mengingat kita. Ketika kita berbuat kebaikan, taat kepada Allah ataupun bertakwa kepada Allah, maka tentu Allah lebih faham apa yang ada pada diri kita ataupun keinginan-keinginan kita semuanya. Yang pertama tadi muraqabatullah, yaitu senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, secara otomatis kita selalu berada di dalam pengawasan Allah. Kalau anak-anak ustadz, kita pernah belajar tingkatan
Islam, ada iman, Islam serta ihsan. Lah ini muraqabatullah ini merupakan bagian daripada ihsan, yaitu kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Dan juga sebaliknya, semisalkan Allah tidak melihat kita, maka kita seolah-olah bahwa Allah ataupun kita tahu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun senantiasa kita yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi kita semuanya. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, maka insya Allah kita akan belajar, kita akan bekerja, ataupun kita akan beribadah secara profesional. Karena Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Tidak perlu adanya supervisor ataupun pengawas ataupun yang lain sebagainya. Memang itu salah satu faktor untuk kita disiplin atau bekerja secara baik, ya. Tapi lebih baik lagi bahwa kita yakin Allah senantiasa melihat pekerjaan kita ataupun mengawasi kita, yaitu ayyudskinah, kita belajar bekerja secara profesional dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian motivasi yang kedua dari Ibnu Qayyim, ya, terkait dengan zikir dan doa itu adalah bagaikan ikan itu butuh terhadap air. Bagaimana ketika air itu tidak ada? Tentu ikan itu akan mengalami yang namanya kesusahan, gelisah, ataupun akan mengalami kesulitan. Begitupun dengan kita, ketika kita tanpa zikir ataupun doa, otomatis rohani kita akan berkurang. Makanan suplemen rohani kita akan berkurang, bagaikan tadi, ya, ikan yang membutuhkan air, ya. Untuk itu senantiasa kita pompa, walaupun keadaan daring seperti ini, tetap kita belajar memanfaatkan waktu-waktu ataupun kesempatan ataupun fasilitas-fasilitas yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tadi dijelaskan bahwa wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, dari zikir-zikir maksur itu ada yang diambilkan dari Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diambilkan dari Al-Quran diantaranya adalah ada yang sudah familiar sekali di telinga kita ataupun sering kita lakukan sehari-hari, karena zikir ini pada sholat maktubah ataupun setelah sholat fardu kita senantiasa lakukan, yaitu berupa Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Terus kemudian ada lagi surat Al-Ikhlas, ada lagi surat Al-Falaq, serta Quran surat An-Nas. Kita akan bahas dulu yaitu yang ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Zikir ini selain kita pakai setelah sholat maktubah, juga kita pakai pada zikir pagi ataupun petang, dan juga ketika kita akan tidur. Karena ketika kita akan tidur membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ini, maka insya Allah mulai dari kita tidur hingga pagi lagi Allah akan menjaga kita, ataupun setan tidak akan mendekati kita. Nah, kita manfaatkan ayat ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah kisah, ya, dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya tahu bahwa surat dalam Al-Quran itu luar biasa sekali.
ya, ataupun ayat-ayatnya juga sangat luar biasa sekali. Namun ada ayat yang paling luar biasa diantaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ini. Ya, Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ubay atau Abdul Munzir, panggilan kunyahnya, ayat apakah dari Al-Quran yang paling mulia? Kata Ubay bahwa Rasul dan Allah lah yang paling tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, wahai Ubay, ayat apakah di dalam Al-Quran itu yang istimewa ataupun yang mulia? Terus kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, sampai selesai. Kemudian Rasulullah menepuk pundaknya dan mendoakan semoga Allah memberikan karunia ilmu yang luar biasa dan bermanfaat sekali untuk Ubay. Jadi begitu luar biasanya ayat ini ataupun ayat kursi ini. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat juga, ya, di bulan Ramadan antara kisah Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih kita membahas tentang ayat kursi ini, ya, agar kita senantiasa zikirkan ayat kursi ini, motivasi kita baik itu setelah sholat maktubah, pagi, petang, ataupun ketika kita akan tidur, ya. Untuk itu kita bahas Abu Hurairah radhiyallahu an saat itu diamanai oleh Rasulullah untuk menjaga zakat, ya, untuk menjaga zakat. Kemudian ketika Abu Hurairah menjaga zakat tersebut, pada suatu malam Abu Hurairah menjumpai bahwa ada makhluk ataupun seseorang yang menjatuhkan makanan ataupun menjatuhkan dari zakat tersebut, terus kemudian mengambilnya. Kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, wahai siapakah engkau dan kenapa berada di sini? Makhluk itu menjawab ataupun seseorang itu menjawab bahwa saya memang membutuhkan makanan ini, dan saya juga punya keluarga yang membutuhkan makanan ini, ya. Maka Abu Hurairah iba, terus kemudian melepaskan orang tersebut pergi, ya. Keesokan harinya ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Ya. Abu Hurairah menjawab bahwa ada seseorang yang menjatuhkan makanan terus kemudian mengambilnya. Setelah saya tanya, ya, karena memang dia itu butuh makanan tersebut dan juga keluarganya, maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, dia berbohong, nanti malam akan kembali lagi. Terus kemudian Abu Hurairah yakin bahwa nanti malam ini akan kembali lagi ini, ya. Maka Abu Hurairah mengawasi. Setelah diawasi ternyata memang benar, iya, malam itu kejadiannya sama, ya. Datang terus kemudian mengambil makanan dan diambil, ditangkap oleh Abu Hurairah, ya. Setelah ditanya jawabannya sama, bahwa dia membutuhkan makanan itu dan lapar, dan keluarganya juga membutuhkan makanan tersebut, ya. Dan dia menyampaikan juga bahwa tidak akan kembali lagi. Nah, terus kemudian Abu Hurairah merasa iba. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Hurairah? Melepaskan kembali, ya, dilepaskan kembali. Terus keesokan harinya ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Dijawab oleh Abu Hurairah, ya, disampaikan bahwa kejadiannya sama, ya, mengambil makanan karena memang dia membutuhkan, terus menyampaikan juga tidak akan kembali lagi. Kata Rasulullah, dia berbohong, nanti malam akan kembali lagi. Nah, malam yang ketiga ini, ya, malam yang ketiga ini Abu Hurairah mempersiapkan sebagaimana malam yang kedua, mengawasi, ya, mengawasi. Ternyata memang iya, kejadian benar, ya. Malam yang ketiga itu datang kembali, mengambil makanan dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian apa? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, terus kemudian ditanyain, akhirnya dia menyampaikan, wahai Abu Hurairah,
akan aku ajarkan kepada engkau suatu hal yang bermanfaat sekali, ya, bermanfaat sekali terhadap engkau. Ya. Terus kemudian Abu Hurairah menerima dan diajarkan. Apa yang diajarkan? Yaitu berupa Quran surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Ya, dengan ini ya, jika dibaca ketika waktu ataupun menjelang tidur, maka sampai keesokan harinya, sampai pagi, Allah akan menjaganya ataupun setan tidak akan berani mendekati. Terus kemudian dilepaskan. Setelah paginya ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Terus disampaikan kepada Rasulullah, kejadiannya sama. Terus kemudian Abu Hurairah diajarkan suatu ilmu yang bermanfaat berupa ayat kursi. Kata Rasulullah, ya, walaupun dia makhluk yang berdusta, ya, tapi kali ini dia mengajarkan suatu hal yang benar ataupun bermanfaat berupa ayat kursi. Makhluk siapakah itu? Dia adalah syaitan. Ya. Anak-anak Ustadz, ya, jadi dari ayat kursi ini sepenggal kisah baik itu Abu Hurairah ataupun Ubay bin Ka'ab, ya, kita ambil hikmah dan juga manfaatnya untuk memotivasi kita. Ya. Terus kemudian juga luar biasanya ayat kursi ini, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Ayat kursi ini diawali dengan ayat tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Luar biasa sekali, ya. Karena tauhid ataupun akidah inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita dan juga putra-putri kita sejak dini, karena merupakan pondasi yang luar biasa sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan kemudian ada juga di ayat kursi ini disebutkan, ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Jadi Allah itu maha tahu apa yang sudah terjadi, terus kemudian apa yang sekarang terjadi, dan juga besok apa yang akan terjadi. Begitupun dengan COVID-19 ini, ya. Allah sudah merancang COVID-19 ini ataupun sudah bahwa nanti pada sekian tahun akan terjadi COVID-19 ini, ya. Jadi kita yakin bahwa COVID-19 ini merupakan bagian daripada takdir Allah yang perlu kita imani, ya. Di antaranya adalah dengan kita mawas diri, menjaga kebersihan, ya, terus kemudian senantiasa mendekatkan diri pada Allah, berdoa. Lah ini doa wasabbihu bukratau wa asila, ya, pada saat pagi ataupun petang membaca ayat kursi ini. Anak Ustadz dan juga Bapak Ibu, demikianlah sepenggal, ya, streaming pada kesempatan ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, dan senantiasa di masa COVID-19 ini Allah senantiasa memompa semangat kita, spirit kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Saya akhiri, kafahuna qaula minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.